Bismillahirrahmanirrahim. Serial Setitik Info kali ini judulnya adalah Kesadaran Aiditis dalam Penafsiran. Kesadaran aiditis itu terkait dengan fenomenologi Husserl, khususnya tentang reduksi aiditis. Ya, ini upaya untuk mencapai esensi suatu objek. Dan ini coba dicangkokkan dalam model penafsiran teks, terutama oleh Hasan Hanafi. Sasarannya adalah teks dan maknanya sebagai objek yang ditangkap oleh kesadaran dari penafsir atau mufasir. Oleh karena itu, membiarkan teks berbicara apa adanya, ini merupakan kunci interpretasi, sekaligus dalam upaya untuk menghindari dari prasangka atau dugaan tertentu dalam penafsiran. Dalam konteks ini, untuk memahami sebuah teks, termasuk teks suci itu atau wahyu itu, penafsir berangkat dari dalam tanda petik kekosongan gitu ya. Dalam hal ini membiarkan objek atau teks kembali pada dirinya atau kembali pada hakikatnya, yang kemudian ya dalam waktu bersamaan diikuti oleh arahan kesadaran dari penafsir pada teks tersebut. Nah, J. Gracia menyebut fenomena ini dengan sebutan intensional. Terkait dengan objek teks, niat seorang penulis atau pembuat teks gitu dalam rangka menyampaikan maksudnya bagi audiens itu membutuhkan kesadaran, dalam hal ini adalah kesadaran makna yang dimaksudkan oleh pembuat teks atau penulis itu secara pasti. Ini memerlukan syarat adanya kesadaran penuh dari pembuat teks atau penulis atas apa yang ditulis, yang dimaksudkan dari teks yang ia tulis gitu. Nah, dari sisi pembaca, persoalan yang sering muncul adalah bahwa pembaca teks atau penafsir gitu tidak sepenuhnya menyadari makna spesifik yang dimaksudkan oleh penulis teks gitu. Di samping itu, bisa saja penulis juga tidak menyadari batas yang jelas sejauh mana makna yang benar-benar ingin disampaikan ke audiens gitu, itu sudah match atau sesuai dengan yang ia tulis gitu. Nah, persoalan ini dapat diatasi ketika pembaca itu pertama-tama membiarkan teks itu menampakkan diri apa adanya. Nah, itu kesadaran aiditis. Kesadaran aiditis itu berada pada atau memiliki 3 tahap analisis gitu. Pertama, analisis bahasa. Meskipun dikakui bahwa hal ini bukan perkara gampang gitu. Untuk melakukan analisis bahasa yang baik diperlukan ilmu fonologi, morfologi, leksikologi, dan sintaksis. Fonologi itu terkait dengan fonem atau satuan terkecil dari bahasa yang masih bisa menunjukkan makna gitu, atau perbedaan makna. Morfologi berfungsi menerangkan bentuk kata yang termasuk juga implikasinya, implikasi makna akibat perbedaan penggunaan kata. Leksikologi itu terkait dengan penjelasan tentang makna etimologis, makna biasa, dan makna baru. Makna etimologis merupakan makna dasar. Makna biasa adalah makna yang mengikat pada teks atau wahyu dalam penggunaan kata di dalam suatu masyarakat tertentu dalam kurun waktu tertentu juga. Sedangkan makna baru adalah makna yang menjadi dasar turunnya wahyu yang berfungsi memberi petunjuk praksis bagi manusia.
Oleh karena itu, makna baru bersifat alamiah, ya, rasional, dan jelas ya, artinya tidak samar-samar gitu. Sehingga audiens benar-benar dapat memusatkan diri pada maksud dari makna baru tersebut ya, tanpa direcoki dengan teori-teori yang absurd. Sedangkan sintaksis itu bermanfaat dalam upaya mengungkapkan makna-makna yang sifatnya ganda gitu atau samar gitu ya, ke makna kias ya, dan sebagainya. Ini ungkapan dari Hanafi, Hasan Hanafi ya, seorang ulama Mesir. Aspek kedua dari kesadaran aiditis adalah penelusuran terkait situasi kejadian sesaat atau mikro dan situasi sejarah atau makro ya, atau analisis konteks sejarah gitu. Terdapat dua jenis situasi. Pertama, situasi saat wahyu diturunkan. Ya. Ini yang kejadian sesaat gitu. Yang oleh Hanafi ya, disebut sebagai dasar atau substratum bagi turunnya wahyu. Kemudian berikutnya adalah situasi sejarah ya, atau konteks sejarah gitu, atau juga konteks sosial budaya, merupakan potret kondisi sosial yang ada yang juga merupakan sumber sejarah bagi teks. Kedua situasi di atas lazim dikenal dengan situasi atau kejadian mikro, sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, dan kejadian makro atau situasi dan kondisi sosial budaya pada saat ayat atau wahyu turun. Dengan penelusuran terhadap kedua situasi tersebut, yaitu situasi mikro atau kejadian mikro dan situasi atau kejadian makro, itu menjadikan interpretasi terhadap teks suci gitu menjadi lebih akurat. Nah, ketiga, perlunya generalisasi ya atas makna-makna di luar kedua situasi tersebut gitu. Dengan tujuan terjadinya perluasan makna. Ya, sebagian orang lazim menyebutnya dengan signifikansi itu. Perluasan makna menjadikan wahyu senantiasa segar, ya, kontekstual, terbarukan, ya, istilahnya mengikuti perkembangan zaman. Ya. Namun demikian, perluasan makna tersebut ya, harus ya, tetap dalam koridor aturan kebahasaan, artinya melihat dari makna dasar atau substratum ya, tersebut. Berikutnya, dalam tataran operasional penafsiran, ya, itu terdapat 3 prasyarat ya, yang melekat ketika penafsiran atau pembacaan teks dilakukan. Yang pertama adalah pijakan situasional, ya, yang dalam konteks Gadameryan ya, itu disebut dengan prapemahaman, ya, pre-understanding itu, dan kesadaran sejarah atau historically effect consciousness gitu. Konsep ini menunjukkan bahwa pemahaman manusia itu senantiasa berlandaskan pada pemahaman sebelumnya gitu. Ya, artinya pengetahuan yang sudah diperoleh sekian lama itu berperan gitu. Serta pengaruh dari pemikiran pihak lain atau tokoh tertentu, di mana pada intinya pemikiran seseorang itu dalam perkembangannya selalu dipengaruhi oleh pemikiran orang lain atau tokoh-tokoh lain ya. Kedua landasan tersebut memberikan pilihan makna tertentu bagi pembaca atau penafsir. Dan selanjutnya penafsirlah yang menentukan pilihan makna yang ada gitu. Dengan demikian, ya, makna adalah tujuan yang telah ditentukan sebelum pembacaan dilakukan. Nah, ini pendapat yang cukup unik ya. Dalam hal ini seolah-olah adanya penafikan ya dari objektivitas
dalam pembacaan teks. Pendapat ini dirasa unik ya, karena terjadi hal yang ironis ya, bahwa pembaca yang sifatnya nirkepentingan justru dipandang bersifat ideologis gitu. Karena pembaca atau penafsir telah berprasangka dalam atau dengan mengaitkan suatu pemikiran tertentu terhadap teks gitu. Padahal yang terjadi sesungguhnya pembaca atau penafsir sama sekali tidak memberi tafsiran di awal, ya, kecuali ya, bentuk refleksi atau tendensi tertentu yang melekat atau inherent pada dirinya. Nah, inilah yang disebut dengan prapemahaman. Setelah prapemahaman dan kesadaran sejarah, aspek berikutnya ya, dalam operasional penafsiran itu disebut sebagai mengungkapkan kepentingan umum. Ya. Diketahui bahwa sebuah interpretasi itu tidak berada di ruang hampa, gitu ya, melainkan interpretasi atau penafsiran itu bergerak dalam arus sejarah, gitu. Sedangkan sejarah senantiasa melekat dengan struktur-struktur sosial, ya, di mana terdapat hubungan dialektis antara penguasa dan masyarakat, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, permasalahannya adalah bahwa persepsi atau pembacaan atau penafsiran terhadap situasi dan kondisi sosial bisa jadi berbeda-beda ya antara penguasa dan masyarakat. Ya. Di dalam masyarakat sendiri penafsirannya itu juga beragam atau bermacam-macam. Ya. Nah, untuk menghadapi situasi ini, ya, maka metode tafsir perlu menjadi bagian dari gerakan sosial dan reformasi ya, dalam rangka membela kepentingan umum. Ya. Dalam situasi keberpihakan ini, penafsir ya, ini saya perlu berpihak ya, pada kepentingan publik, alih-alih keberpihakan pada penguasa. Ya. Nah ini memang teori penafsiran dari Hasan Hanafi ini biasa disebut dengan hermeneutika pembebasan ya. Karena pada saat dia membuat teori ini situasi pemikiran Mesir itu masih belum bebas dari kolonialisme ya, pihak barat. Namun pendapat dari Hasan Hanafi yang dalam tanda petik itu berpihak kepada rakyat atau masyarakat umum dibandingkan dengan penguasa, ini mendapat kritikan tajam dari rekannya gitu di Universitas Kairo Mesir, yaitu Nasr Hamid Abu Zaid ya. Abu Zaid itu mendakwa Hanafi itu telah terjebak pada penafsiran yang tendensius gitu ya, yang sifatnya subjektif. Selanjutnya masih terkait dengan operasional penafsiran ya. Ini sebuah penafsiran dikatakan oleh Hanafi perlu berpijak pada bahasa realitas ya, dalam tanda petik gitu, dalam upaya menghindari ya, sekedar berfokus pada ketergantungan pada teks yang tertulis gitu ya. Yang dimasukkan di sini adalah terdapat relasi antara teks dengan realitas ya, pada dasarnya seperti itu. Sedemikian sehingga penafsiran itu bisa dibilang sebagai sebuah praksis ya. Sebab realitaslah yang menafsirkan teks dan mendefinisikan tujuannya. Kurang lebih seperti itu. Dialektika metodologi penafsiran antara Hasan Hanafi dan Nasr Hamid Abu Zaid ya, itu menarik ya untuk dikaji dalam serial berikutnya itu. Karena kalau Hasan Hanafi itu berangkat dari realitas
atau hal yang sifatnya praksis yang kemudian dia ditarik untuk mempelajari atau menemukan ayat yang relevan ya dengan kondisi yang sifatnya praksis atau realitas. Sedangkan Nasr Hamid Abu Zaid itu terbalik ya, dia berangkat dari teks yang kemudian berusaha untuk menggeluti makna ya, makna dasarnya yang kemudian ia coba bawa ke dalam aspek kekiniannya atau signifikansinya gitu. Jadi jalur yang dipakai oleh kedua tokoh dalam mengemukakan teori penafsirannya itu terbalik itu. Ya, meskipun mereka dari perguruan yang sama, tapi dalam perkembangan intelektualnya menempuh jalur yang berbeda. Dan ini menarik. Walau alam bisawab, terima kasih.